Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada siang ini kita insyaallah akan melanjutkan kembali pembahasan Manzumah Syarah Al-Manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, dan kita masuk ke bab waqaf wal ibtida ya kalau nggak salah. Insyaallah kita akan masuk ke bab waqaf wal ibtida. Suaranya jelas, Om? Alhamdulillah jelas Ustaz. Ya, baik. Hmm. Bab al-waqfu wal ibtida itu berada di bait nomor 73 sampai 78 ya. Insyaallah kita pada saat ini akan membahas bab tersebut. Babul waqfi wal ibtida. Layarnya terlihat ya, anak nulis Iya Ustaz. babul waqfu wal ibtida. Baik. Itu bab tentang waqaf wal ibtida sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jazari di pertemuan yang dahulu di muqaddimah, bahwa di antara hal-hal yang harus dikuasai oleh para penuntut ilmu, terutama orang yang mempelajari ilmu tajwid, di antaranya adalah bab waqaf wal ibtida. Ya. Pernah beliau menjelaskan di antaranya adalah qabla syuru'i awwala an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa man alladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa tay'un lam takun tuktab biha. Beliau jelaskan di sini muharririt tajwid wal mawaqifi. Jadi seorang yang menuntut ilmu tajwid itu harus memiliki kemahiran di dalam bab waqaf al-ibtida. Ya. Waqaf al-ibtida ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim ini sangat penting sekali ya, karena menunjukkan pemahaman ya kepada apa yang kita baca. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, yang dinukil oleh Imam Ibnu Jazari di dalam kitabnya An-Nashr ketika membahas tentang bab tartil, ya, beliau mengatakan tartil itu adalah ma'rifatut tajwid wa ma'rifatil wuquf, yaitu mengetahui tajwid, dan yang kedua adalah mengetahui waqaf, tempat berhentinya. Ya, kenapa? Karena seorang ketika tahu tempat berhenti dan dia tahu bagaimana memulai di dalam membaca Al-Quran, ya maka itu nanti menunjukkan kepada pemahamannya terhadap Al-Quran tersebut. Karena dia paham ya awal kisah, awal cerita di dalam Al-Quran, dia juga paham ya akhir dari kisah, dari pembahasan di dalam Al-Quran, dari maudhu yang ada di dalam Al-Quran yang kita baca. Nah, ini perlu dipelajari. Ya, di antara ilmu yang mempelajarinya adalah ilmu waqaf wal ibtida, yaitu ilmu waqaf dan memulai. Nah, Imam Ibnu Jazari membawakan bab tersebut dari mulai bait 73 sampai 78.
ya. Nah, tapi sebenarnya ya beliau itu membahas mulai dari bab wakaf ini langsung nanti ada bab waktu mausul. Setelah bab wakaf ini ana gambarkan dulu ya pembahasan berikutnya tentang ilmu rasm, ilmu ar-rasmi. Ya, ana akan jelaskan bahwa ada kaitannya ilmu rasm dengan wakaful ibtida ini. Ya, nah di ilmu rasm beliau bahas dua bab yaitu tentang maktu dan mausul ya. Kemudian juga di bab berikutnya maktu mausul dan apa? Dan satu lagi pembahasan dengan ta ya. Taat, at, taat. Baik. Kemudian beliau bahas tentang hamzah wasal wal ibtida. Hamzatul wasal. Baik. Kemudian terakhir beliau menjelaskan tentang waqaf fi awakhiril kalim. Al-waqfu fi awakhiril kalim. Hidil kalim. Nah, di sini Anda akan jelaskan ada kaitan ya. Dari bait 473 ini, beliau mengawali pembahasan dengan waqaf al-ibtida yang mana waqaf yang waqaf dan al-ibtida yang pertama ini bagian pertama dan ini yang bagian kedua di akhir disimpan di akhir. Jadi yang pertama dengan waqaf ditutup dengan waqaf lagi. Nah, ini ada kaitannya. Kenapa? Di bab yang pertama tentang waqaf al-ibtida ini waqaf berdasarkan sebab-sebab terjadinya waqaf ya. Nanti yang akan kita pelajari itu sebab-sebabnya. Kemudian juga ini berkaitan tentang pemahaman ya. Pemahaman dan bahasa. Baik, jadi kita berhenti itu dikarenakan dari segi pemahaman, dari segi bahasa, kita sudah tahu ilmunya. Nah, gitu ya. Ini bagian wakaf wal ibtida yang pertama. Bagian yang kedua, ini juga membahas tentang wakaf. Bahkan hamzah wasal ini sebenarnya tentang ibtida. Al-ibtida. Ini tentang wakaf. Al-waqfu. Nah, hamzah wasal ini beliau bahas tentang bagaimana cara memulai membaca hamzah wasal. Ini kan berkaitan tentang ibtida, masih ada kaitan dengan di awal. Ya, masih ada kaitan dengan di pembahasan awal. Baik. Nah, adapun waqaf yang di akhir, nah itu membahas tentang apa? Yaitu membahas tentang waqaf tapi ditinjau dari segi tanda baca nanti di akhirnya itu. Ya, tanda baca. Nah, jadi tanda baca itu dibagi dua, nah, hamzah wasal dan waqaf di akhir kalimat. Nah, kalau waqaf di akhir kalimat ini nanti kita akan bahas bagaimana kita berhenti ketika kondisi hurufnya itu harokat fathah, ketika harokat kasroh, ketika harokat dhammah. Bagaimana cara berhentinya? Tidak ada kaitan dengan waqaf wal ibtida dengan yang di awal. Kalau yang di awal yang akan kita bahas sekarang itu berlandaskan pemahaman dan bahasa. Ya, nah gitu. Nanti kita akan bahas ya secara rinci bagaimana ya kita memahami waqaf wal ibtida dari ditinjau dari pemahaman dan bahasa. Nah, adapun waqaf dan ibtida di akhir diantaranya diwakili oleh bab hamzah wasal itu ibtida dan al-waqfu fi awakhiril kalim. Nah, ya, ketika kita waqaf di akhir, kalau harokatnya fathah, apakah boleh disukun, apakah boleh di raum, apakah boleh di ismam. Nah, seperti itu. Taib. Nah, itu ya, itu antara hubungan kaitan pembahasan waqaf. Jadi intinya yang anak telaah ya dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jazari ini di dalam pembahasan waqaf al-ibtida ini ada kaitannya sampai akhir. Jadi intinya sampai akhir ini sebenarnya kalau kita mau ambil kesimpulan sebenarnya sedang bahas waqaf. Nah, gitu ya. Nah, kemudian apa? Kemudian rosam apa kaitannya dengan waqaf? Nah, ini juga nanti ilmu rosam ini ada kaitan erat dengan waqaf. Ya, di antaranya ketika maktu dan mausul.
Misalkan maktu contohnya fi dan ma, fi ma, ya. Tak misalkan tak marbutah dan tak maftuhah. Nah, ini ketika kita berhenti pada lafadz fima yang maktu, ini boleh berhenti pada lafadz fi-nya. Boleh berhenti pada lafadz fi-nya. Namun ketika pada lafadz yang mausul, fima yang disambung, nah tidak boleh kita berhenti pada fi. Harus sampai fima. Nah, ini nanti ada kaitan dengan waqaf. Jadi orang nanti yang baca ketika terjadi tes ya dari guru kita. Nah, fima di sana coba waqaf. Nah, kalau misalkan dia tahu cara waqaf fima antara fi atau ma, maka dia sudah tahu tulisan rosemnya. Nah, begitupun tak marbutah dan tak maftuhah. Itu ada kaitan erat dengan waqaf al ibtida. Kenapa? Karena nanti beda cara bacanya. Antara tak yang marbutah ketika akhir jannah dengan jannat, imro'ah dengan imro'at. Nah, ketika waqaf nanti beda. Bahkan beda bunyinya. Tak marbutah berubah menjadi ha, tak maftuhah tetap menjadi ta. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya beliau, ya Imam Ibnul Jazari rahimahullah, sedang memberikan pembahasan kepada kita, ya merinci pembahasan tentang waqaf wal ibtida. Bagaimana nanti kita berhenti, ya dalam kondisi lafad, lafudhiyah, di antaranya kalau ada lafad fima, fima, ya yang maktu mausul atau tak marbutah, tak maftuhah, ataupun bagaimana kita memulai hamzah wasal, ya ataupun bagaimana kita menyikapi ketika harokat terakhirnya antara fathah, kasrah dan dhammah. Nah, itu maka ini berkaitan tentang waqaf al ibtida. Nah, Anda perlu jelaskan terlebih dahulu agar nanti kita lebih kerucut lagi pembahasannya. Ya, seperti itu. Jadi itu di antara faidah, ya permasalahan yang harus kita ketahui di dalam bab waqaf wal ibtida. Taib. Nah, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu bab al-waqfu wal ibtida. Al-waqfu itu bahasa Arab artinya adalah berhenti, berhenti. Ya. Kemudian cara berhenti di dalam istilah berhenti di dalam baca Al-Quran ini memiliki beberapa istilah. Yang pertama ada waqaf, ya. Ada juga nanti saktah, ya. As-sakt, dan yang terakhir adalah apa? Al-qata'. Taib. Nah, itu waqaf, ya. Istilah-istilah yang dipahami di dalam ilmu tajwid, berhenti itu ada beberapa istilah. Ada waqaf, ya, ada saktah, ada juga qata'. Nah, apa itu waqaf? Waqaf itu berhenti, mengambil napas. Jadi harus berhenti, ya. Pertama harus mengambil napas, mengambil nafas, dan terakhir dinamakan waqaf itu ada niatan untuk melanjutkan. Nah, untuk melanjutkan bacaannya, melanjutkan bacaan. Nah, itu waqaf. Kemudian yang kedua adalah saktah. Apa saktah? Berhenti. Kemudian tidak mengambil napas. Nah, di sini ada perbedaan. Perbedaannya itu kalau saktah itu tidak, ya, tidak mengambil nafas. Kemudian yang terakhir, ya, waqaf itu adalah saktah, ya, artinya pasti melanjutkan, ya, melanjutkan bacaan. Baik. Nah, itu saktah. Kemudian yang terakhir apa itu qata'? Qata' itu yang pertama berhenti. Ya, berhenti. Tapi berhentinya itu mengakhiri bacaan. Ya, berhenti. Kemudian yang kedua pasti mengambil napas.
Nah, yang titik perbedaannya ada di poin ketiga, yaitu tidak melanjutkan baca. Nah, ini harus diseragamkan dulu ya, makna wakaf, saktah, dan kotok. Nah, ya. Jadi yang dibahas oleh para ulama ada 3 cara berhenti, ada wakaf, ada saktah, ada kotok. Wakaf itu kita berhenti, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian napas dulu. Kemudian kita lanjutkan Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu namanya wakaf. Kalau saktah kallabal, berhenti tapi tidak mengambil napas. Kallabal rana, ya, tapi dilanjutkan baca. Adapun qata, kita baca Al-Qur'an, ya, mengakhiri bacaan Al-Qur'an kita. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Nah, sudah tidak dilanjutkan lagi baca, selesai baca Al-Qur'an. Itu namanya apa? Kotok. Nah, jadi berhenti itu ada 3 istilah. Jadi dalam ilmu wakaf, ada saktah, ada juga kotok. Ya, ada juga kok kotok. Nah, gitu ya. Kemudian qala al-muallifu rahimahullahu taala, beliau muallif mengatakan di bait yang pertama, wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Ya, bait 73. Ya, wa ba'da tajwidika, tajwid lil hurufi. Ya. Hmm. La budda min ma'rifatil wuqufi. La budda min ma'rifatil wuqufi. Baik. Beliau mengatakan ya, setelah tajwidika, engkau mentajwidkan, ya. Engkau mentajwidkan. Engkau di sini kepada kita ya, pembaca. Setelah engkau mentajwidkan Al-Qur'an, yaitu setelah kita benar makhrajnya benar, sifatnya benar, hukum-hukum tajwidnya sudah ditunaikan, ya. Lil hurufi, untuk huruf. Ya, maksudnya tadi, ya, setelah kita sudah menunaikan makhraj, sifat, huruf, hukum-hukum tajwid di dalam baca Al-Qur'an, maka tugas kita selanjutnya, kata beliau, la budda min ma'rifatil wuqufi. Maka la budda, apa la budda? Wajib. Maka wajibun, ya, wajib bagi kita min ma'rifatil wuqufi, untuk mengetahui apa? Mengetahui al-wukuf, yaitu wakaf. Hanya wakaf saja tidak. Beliau melanjutkan ke bait berikutnya, di bait ke-74. La budda min ma'rifatil wukufi wal ibtidai. Walib, kalau bacanya nanti dinakal ya. Walib tidai. Tidak. Gitu ya. Nah, sampai situ. Ya. Beliau memberikan nasihat kepada kita semua. Jadi beliau memberikan nasihat kepada kita semua, setelah kita mengetahui makhraj, sifat huruf, hukum-hukum tajwid, maka seorang pelajar tajwid itu harus melanjutkan, ya, belajarnya ke dalam ilmu waqaf wal ibtida. Ke dalam ilmu waqaf wal ibtida. Makna tersiratnya apa? Setelah kita bisa, ya, fasih, setelah kita fasih atau bisa baca Al-Qur'an, maka tadaburilah Al-Qur'an dengan apa? Dengan waqaf wal ibtida. Dengan ilmu waqaf dan ibtida. Baik. Karena untuk mengetahui waqaf wal ibtida ini,
seseorang, ya, disebutkan di dalam kitab Usul Dhabit fi Ilmi Waqf wal Ibtida. Seseorang jika ingin memahami waqf wal ibtida itu harus mengerti bahasa Arab, ya, harus mengerti bahasa Arab dan harus, ya, paham tafsir. Baik, harus paham tafsir. Nah, seperti itu ya. Oleh karena itu, orang yang mempelajari waqf wal ibtida ini sebenarnya sedang mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga nanti kita tahu di mana mulai pembahasan, kita tahu di mana akhir dari pembahasan yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Kita tahu di mana awal kisah, kemudian di mana akhir daripada kisah yang kita baca. Nah, itu cara mengetahui apa waqaf wal ibtida. Kemudian ada hal yang menarik yang dibahas oleh di dalam kitab Usul wa Dhawabit fi Ilmi Waqaf wal Ibtida. Di antaranya adalah manhaj untuk mengetahui ilmu waqaf wal ibtida. Ya, manhajiyah atau manhaj untuk mengetahui waqaf wal ibtida. Ada beberapa dhawabit yang beliau sampaikan. Ya, bagaimana kalau kita terjadi pertanyaan, ya, bagaimana kita mengetahui waqaf dan ibtida. Baik. Pertama, di dalam kitab tersebut, pertama adalah yanzuru fil kalimatil muradati bil bahsi fi hukmil waqfi 'alaiha ma'a mura'ati siyaqiha wa sibaqiha wa lihaqiha. Ya, kita harus melihat ke lafaz kalimatnya. Ya, melihat ke lafaz kalimatnya. Kalimatnya, ya. Kemudian dihubungkan dengan kaidah-kaidah waqaf atau intinya adalah belajar kaidah waqaf. Nanti ada waqaf ikhtiyari, ya, waqaf tam, hafin, hasan, seperti itu. Tapi kita terlebih dahulu nanti melihat lafadznya di awal, ya, siyaqiha di awalnya bagaimana, ya, di akhirnya bagaimana, di pertengahannya gimana. Nah, itu caranya, ya. Yang kedua kata beliau, ini tambahan, ya. Tustaqsa aqwalul mufassirin fi ta'wiliha wa ta'wilil ayatil waridati fiha ma'a bayanil ikhtilafihim wa tarjihi bainahum. Ya, kita harus, ya, melihat kepada kaul-kaul para ahli tafsir, ya, pendapat ahli tafsir. Nah, nanti di dalam kitab-kitab tafsir seringkali, ya, mereka membawakan pembahasan waqaf wal ibtida. Sebagaimana yang sering bahas banyak itu, ya, di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Qur'anul Azim. Beliau seringkali membawakan bagaimana berhenti dan memulainya, atau bab waqaf wal ibtida. Dan Imam Ibnu Katsir ini beliau termasuk gurunya daripada Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Ada di dalam riwayat hidupnya, di antara murid-murid beliau disebutkan nama Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Ya. Kemudian apa lagi untuk mengetahui waqaf al-ibtida itu? Al-ittila'u ala ma fil kalimati min awjuhi i'rabiyah. Ya. Jadi harus kita lihat dari sisi i'rabnya. Dari sisi apa? Bahasanya. Bahasanya. Nah, kita harus tahu nih, apakah di dalam ayat tersebut, ya, sudah tam atau sudah sempurna kalamnya, sudah mufidah atau belum. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti kita lihat, ya, dari segi i'rab. Kemudian berikutnya adalah tura'i al-qira'atul waridah fil kalimah. Kita harus melihat atau menjaga
melihat dari sisi ilmu qiraat. Nah, ilmu qiraat juga menjadi pertimbangan kita berhenti dan tidak. Karena di sebagian qiraat di sini kadang bacanya seperti itu, kadang ada yang lain. Nah, gitu ya. Sehingga nanti bisa merubah dari segi maksudnya. Baik. Atau mungkin ya nanti di dalam ilmu qiraat itu terkadang ayat ini apa ihdina siratal ladzina an'amta alaihim menjadi ayat di dalam qiraat yang lain, di kita tidak jadi ayat. Nah, ini juga kita lihat dari sisi seperti itu. Oh, di dalam qiraat yang lain ternyata ya ayat ini terbagi menjadi dua. Artinya kalau ayat terbagi dua berarti Nabi kita pernah berhenti di sana. Nah, ini menjadi pertimbangan kita meskipun kita membaca pakai riwayat yang lain yang tadi, ya. Nah, maka menjadi pertimbangan hujjah kita bisa berhenti di sana karena Nabi juga pernah berhenti di tempat itu. Nah, itu ya, seperti itu. Ini menjadi pendalilan, ya, atau cara mengetahui waqaf wal ibtida. Kemudian beliau menyampaikan kembali dirasatul ayati tafsirian wa lughawiyan. Belajar tafsir, ya, mempelajari menelaah tafsir dari segi bahasa, ya, atau dari segi maknanya, atau kalau bahasa kita tafsirnya tahlili, ya, tahlili. Jadi tafsir tahlili ini tafsir itu ada dua, ya, ada maudhu'i, ada tahlili. Ya, kalau maudhu'i nanti per tema juga di sini jadi pertimbangan juga, ya, maudhu'i. Baik, nanti ada tafsir maudhu'i, pembahasannya per tema. Di dalam surah Al-Baqarah ini temanya apa saja, ya. Contoh misalkan kita ambil contoh dari Alif Lam Mim sampai Al-Muflihun dan orang mukmin, ya, innalladzina kafaru sampai Allah itu orang kafir, wa minan nasi sampai sebelum ya ayuhan nasu ubudu, sebelum itu yakadul barqu itu tentang orang munafik. Ini dibagi menjadi tiga pembahasan. Nah, dan kita mulai dan berhentinya itu berdasarkan itu. Berdasarkan maudhu, tema. Ya, seperti itu. Taib. Kemudian tahlili, kalau tahlili rinci satu ayat ini pembahasannya bagaimana, balaghahnya bagaimana, ya. Kemudian maknanya seperti apa secara rinci. Nah, gitu ya. Menelaah tafsir kata beliau. Kemudian terakhir yaitu merujuk kepada kitab-kitab wakaf. Baik, merujuk kepada kitab-kitab wakaf. Ya, di sini ada beberapa contoh, ya. Di antara kitab tentang wakaf wal ibtida. Di antaranya adalah Al-Alama Al-Ashmuni. Nah, di sini termasuk kitab yang besar, ya, tentang wakaf mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas dijelaskan, ya, bagaimana berhentinya. Atau kitabnya Abu Amr Ad-Dani, ya, kitab Abu Amr Ad-Dani Al-Iktifa, ya, Al-Muktafa, Al-Muktafa fi ilmi waqfi wal ibtida. Atau juga yang ditulis oleh para ulama yang lain yang berkaitan tentang waqaf wal ibtida, ya, masih banyak. Di sini ada Al-Ihtida ila bayanil waqfi wal ibtida. Nah, di sini kitab-kitab tersebut berisi tentang cara wakaf, ya, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan ketika kita berhenti berdasarkan para ulama tersebut, nah, ini menjadi hujjah bagi kita, di sana boleh berhenti karena mereka para ulama menelaah kitab tersebut hasil dari telaahan mereka, hasil dari pendalaman, hasil dari tafsir, membaca tafsir, kedalaman bahasa ulama tersebut sampai menuliskan satu buku, contoh tadi Al-Muktafa, ya, fi ilmi waqfi wal ibtida karangan Imam Abu Amr Ad-Dani, atau juga Al-Ihtida. Ya, nanti bisa merujuk ke kitab-kitab tersebut. Nah, ini diantara langkah-langkah
yang harus kita pahami terlebih dahulu, ya, sebelum kita masuk ke dalam bab waqaf wal ibtida. Jadi para ulama melihat, ya, kita berhenti itu berdasarkan hal-hal ini. Nah, jadi memang bahas waqaf ini lumayan, ya, agak apa, harus kita harus paham gitu, ya, karena memang kita dituntut untuk paham Al-Quran. Nah, gitu, ya, bahasa kitanya tadi, kesimpulan akhirnya itu, kalau antum sudah bisa fasih baca Al-Quran, lafadznya benar, ya, lanjutkan, jangan jangan diam di sana belajarnya, lanjutkan ke dalam tadabbur. Karena inti daripada Al-Quran itu kan untuk ditadaburi dan juga untuk diamalkan. Maka ilmu tajwid memberikan satu cabang ilmu, yaitu cabang, ya, yakni waqaf wal ibtida, agar kita tidak terus di sana terus, ya, di dalam membaca saja, melanjutkan ke dalam waqaf wal ibtida. Kalau di kajian-kajian biasanya suka ada, ya, di daurah-daurah ilmiah para ulama bahas bagaimana cara waqaf di Al-Baqarah, bagaimana cara wakaf di surah Ali Imran, bagaimana cara wakaf di surah An-Nisa, dibahas dari segi tafsir, dari segi apa namanya bahasa, ada durus-durusnya, biasanya di Timur Tengah demikian. Dari Al-Baqarah, Ali Imran, bagaimana cara wakafnya ditelah, sehingga kita lebih cinta lagi nanti kepada Al-Qur'anul Karim. Lebih terdorong lagi untuk mempelajari bahasa Arab, lebih terdorong untuk mempelajari tafsir, dan sangat menarik, ya, ketika kita belajar wakaf wal ibtida, ya, bukan hanya sebatas oh kita berhenti, tarik napas, kemudian lanjutkan. Nah, bukan hanya seperti itu wakaf itu. Jadi lebih ke pemahaman kita, seberapa dalam pemahaman kita terhadap apa yang kita baca. Nah, dan ini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama ketika mendefinisikan tartil, ya, sebagaimana yang didefinisikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Nama tartil itu adalah tabyinul huruf, menjelaskan hurufnya, wa ta'anni fi adaiha, berhati-hati perlahan-lahan ketika membacanya, kemudian liyakuna ad'a ila fahmi ma'aniha, agar nanti lebih terdorong untuk mempelajari makna-maknanya. Terlebih lebih terdorong lagi, termotivasi untuk kita paham terhadap apa yang kita baca tersebut. Ya, sebagaimana juga ungkapan Al-Imam Ibnu Katsir, Iqra'hu ala tamahul fa innahu aunan li fahmil Qur'an wa tadabburihi. Bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Bagaimana berhenti dan mulainya, kemudian huruf-hurufnya jelas benar, ya, agar apa? Agar liyakuna agar membantu proses mentadaburi dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, itu mengenai waqaf wal ibtida. Ya. Kemudian dilanjutkan, kata beliau, ya, di bait berikutnya, satu lagi, dan Nabi itu ada, ya, nanti dalil hadis, ya, yaitu tentang Nabi berhenti, ya. Nabi pernah yuqatti'u qira'atahu ayatan-ayatan. Jadi Nabi kita pernah berhenti Pak setiap ayat. Nah, cuma bahasanya kalau zaman dulu itu al-qat'u, ya, qat'u itu termasuk wakaf, termasuk wakaf, ya. Nah, kalau sekarang dipisahkan maknanya, ada wakaf, ada sakta, ada kotok. Taib. Nah, jadi makna yang harus kita ingat-ingat di sini, poin intinya itu, ya. Setelah kita fasih bisa baca Al-Qur'an, maka tadaburilah Al-Qur'an, pahamilah Al-Qur'an. Di antara salah satu metode cara memahami Al-Qur'an itu dengan kita menelaah waqaf wal ibtida. Kemudian tadi anak sudah berikan beberapa cara menelaah waqaf wal ibtida itu dengan belajar tafsir, kaidah-kaidah bahasa Arab, dan juga merujuk kepada kitab-kitab waqaf wal ibtida. Ya, dan tidak semua orang yang paham itu benar berhentinya kalau tidak belajar waqaf wal ibtida. Ya. Dan orang yang bagus lafadznya saja juga belum tentu nanti benar cara baca, cara mulai, cara akhirnya. Belum tentu. Karena harus belajar waqaf. Dan orang yang sudah paham pun, orang yang sudah paham, misalkan ada ulama, kemudian dia tidak belajar tajwid atau tidak belajar waqaf al-ibtida, nah dia sudah paham isi tafsir kandungannya, sering menjelaskan tafsir, sering mengajar tafsir, tapi tidak belajar waqaf al-ibtida, ketika baca
ya tidak menentu kapan berhenti, kapan mulainya, rancu gitu ya. Jadi tetap harus belajar. Nah, gitu. Baik. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke bait berikutnya. Di bait 74 ini ya tadi kita bacakan wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida'i wahya. Nah, ya di bait 74 beliau melanjutkan wahya tuksam idan tuksam idan salasatan salasatan tamun tamun wa kafin wa hasan. Baik. Wal ibtida'i wahya tuksam idan salasatan tamun wa kafin wa hasan. Kemudian beliau melanjutkan pembahasannya ini mengenai apa? Pembagian wakaf. Nah, ini kasih judul ya. Pembagian wakaf atau aksamul waqfi atau aksamul wukuf. Pembagian wakaf itu ada berapa? Ya. Nah, kita akan pelajari dulu ya. Wakaf ini ditinjau dari sebab ya. Ada yang ditinjau dari sebab berhentinya. Kalau ditinjau dari sebab berhentinya itu ada wakaf ini terbagi menjadi 3 atau 4 ya. Yang pertama ada wakaf al-id al-idtirari ya, wakaf al-idtirari. Ada wakaf al-ikhtiyari salah. Al-ikhtiyari ya, al-ikhtiyari. Ada wakaf al-ikhtibari. Ada wakaf terakhir al-ikhtibari ya, idtirari, ikhtiyari, ikhtibari, intidhari. Baik, ada 4 ya. Ini ditinjau dari sebab. Ya, jadi berhenti ini ada beberapa sebab. Jadi seorang berhenti, seorang mulai itu ada beberapa sebab. Ya, dan karena kenapa? Karena al-aslu fi qiraatil Quran fi qiraatil Quran ini kata para ulama ya, yaitu al-waslu. Al-wasl. Jadi asal dari baca Quran itu wasol. Ya, asal dari baca Al-Quran itu ketika kita baca Al-Quran wasol. Nah, berhenti itu sebab. Nah, kenapa kita berhenti? Nah, ini sebabnya. Ketika baca satu ayat, kita baca satu ayat, misalkan baca Al-Quran, itu kaidah dasarnya ya kita harus wasol terus. Nah, gitu ya. Terus satu ayat itu kita tam, misalkan sempurna satu ayat sampai terakhir. Nah, itu asal dari baca Quran. Cuma nanti kita berhenti itu di pertengahan, kenapa? Sebabnya apa? Nah, ada 4 sebabnya. Yang pertama adalah ittirori, terpaksa, keterpaksaan. Paksaan. Jadi berhentinya itu yang pertama keterpaksaan dalam arti apa? Ada penyebab ya yang memang tidak bisa dihindari. Apa? Contohnya batuk ya. Batuk, bersin, napas habis, napasnya habis. Ini juga masuk ittirari, napas habis, gak kuat lagi. Nah, maka jangan dipaksakan, ya sudah berhenti saja. Kalau nanti kasusnya ittirari. Baik ya. Kemudian ada ikhtiyari. Apa ikhtiyari? Pilihan. Mananya adalah pilihan.
Maksudnya apa pilihan? Jadi berhenti itu kita sebabnya itu berdasarkan pilihan sendiri. Ya, berdasarkan pilihan diri kita sendiri. Nah, pilihannya ini berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu. Ya. Jadi pilihannya itu harus berdasarkan ilmu. Ilmu apa yang harus kita ketahui di dalam wakaf ikhtiar ini? Dua. Ya, pemahaman atau al-fahmu. Yang kedua adalah apa? Ya, bahasa ya. Atau bisa juga diganti tafsir dan bahasa. Tafsir dan lughah. Nah, ini sebabnya itu berdasarkan ilmu antara tafsir dan bahasa. Nah, kita berhenti itu dari segi maknanya seperti itu. Makna ya, atau makna, al-makna. Nah, kita berhenti. Kenapa antum berhenti di sana? Karena dari segi bahasa demikian. Misalkan hujahnya demikian. Kenapa antum berhenti di sana? Ya, dikarenakan dari segi makna ini sudah sempurna, sudah pas ya maudhu'nya, judulnya. Nah, ini berarti namanya apa? Waqaf ikhtiyari. Ah, gitu ya. Waqaf ikhtiyari. Kemudian yang berikutnya adalah ikhtibari. Ujian, ikhtibari itu ujian. Maksudnya apa ujian? Maksudnya adalah ketika ada guru yang menguji kita, ya, atau kita melanjutkan ujian yang diberikan oleh guru, tidak berdasarkan ilmu wakaf, ngacak gitu ya. Nah, ini diperbolehkan ngacak ketika menguji, diperbolehkan, meskipun tidak sesuai dengan kaidah-kaidah wakaf. Nah, ini namanya apa? Sebabnya dikarenakan ujian, ikhtibari. Kemudian yang terakhir adalah intidhari. Intidhari ini berkaitan tentang qiraat. Apa maksudnya? Jadi ketika kita baca menggunakan berbagai qiraat. Intidhar ini kan menunggu ya. Baca menggunakan beberapa riwayat. Nah, kalau kita baca dengan beberapa riwayat kan ini wakofnya itu terkadang berdasarkan perbedaannya di sana letaknya. Ihdinas siratal mustaqim. Misalkan ya. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ulang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ah, gitu. Ghairil maghdubi 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, seperti itu. Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan ya beberapa ketika kita berhenti atau mulainya itu dikarenakan kita sedang menggunakan beberapa riwayat jamak, tariqatu jamak, jamak menjamak riwayat-riwayat yang mutawatirah itu. Nah, ini diantara sebab ya terjadinya waqaf. Nah, apa poinnya yang akan Anda jelaskan di sini? Yang dijelaskan oleh beliau oleh Imam Ibnul Jazari di bait 74 ini wahia tuksam idan salasatan tamun wa kafin wa hasan. Beliau sedang membahas waqaf ikhtiyari. Nah, itu ya. Poinnya di sana. Baik. Jadi yang beliau sebutkan di bait 74 ini waqaf wahia. Ya, wahia ini kemana kembalinya? Kepada waqaf, al-wuquf. Ya, kenapa kepada waqaf? Karena waqaf ini bentuk jama', jama' itu adalah muannas, wahia dan waqaf itu, nah gitu ya. Dan waqaf itu tuksam, terbagi. Idan ya, terbagi. Nah, idan di sini ya bisa diterjemahkan, bisa juga tidak, ya, karena ini hanya penghias syair saja. Ya, maka waqaf itu adalah ya waqaf itu terbagi salasatan menjadi berapa? Menjadi tiga. Nah, menjadi tiga. Apa yang tiga itu kata beliau? Tam,
kafin wa hasan. Nah, ini ada waqaf tam, ada waqaf kafin, ada waqaf hasan. Dan beliau tidak menyebabkan tidak menyebutkan waqaf-waqaf yang tadi ikhtiyari, ittirari, ikhtibari, intidhari, tidak. Ya, meskipun nanti di akhir-akhir di bait 77 nanti beliau ada ya bahas sedikit di dalam lafaz yuqafu muttarron. Yuqafu muttarron. Nah, muttarron itu ittirari. Beliau singgung di sana. Nah, bisa juga nanti ketika kita mensyarat, nah di sana kita singgung apa ittirari, ikhtibari, apa ikhtibari dan intidhari. Baik. Jadi wakaf itu terbagi menjadi tiga. Wakaf apa yang terbagi tiga? Wakaf yang terbagi tiga itu adalah maksudnya adalah wakaf ikhtiyari. Nah, jadi wakaf ikhtiyari ini terbagi menjadi tiga. Ada tam, ada kafin, ada hasan. Baik. Ya, bisa dipahami ya insya Allah. Kenapa? Karena kalau ittirori ya kita berhenti pada wakaf ittirori ini termasuk wakaf yang kita ya bebas saja kita berhenti di mana saja. Kalau memang ada penyebab dan penyebab tersebut tidak bisa kita pastikan, tidak direncanakan, susah gitu ya. Terkadang kita tiba-tiba batuk, terkadang kita tiba-tiba bersin, makanya tidak ada pembagian lagi, ya. Termasuk ya ikhtibari. Ya, ini dalam proses belajar, proses latihan, ya tidak mengapa. Ya, begitupun di dalam intidhari karena harus diulang-ulang ketika kita menjama satu riwayat atau dua riwayat, tiga riwayat dijama itu harus diulang-ulang. Maka nanti baca dan berhentinya pun berdasarkan perbedaan qiraat yang ada. Nah, tidak bisa dihindari juga, ini juga sama. Termasuk ikhtibari. Ya. Nah, maka ya, yang dibahas oleh beliau itu adalah wakaf ikhtiyari. Jadi wakaf ikhtiyari ini terbagi menjadi tiga. Ada tam, ya, ada kafin, dan yang terakhir adalah hasan. Ya, ada tiga pembahasan. Ya. Jadi wakaf al-waqfu al-ikhtiyari, al-waqfu al-ikhtiyari terbagi menjadi tiga, ya. Terbagi menjadi tiga. Pertama ada tam, kedua ada kafin, yang ketiga adalah hasan. Baik. Baik ya. Ada tiga. Nah, lalu pertanyaannya apa itu tam, apa itu kafin, apa itu hasan? Ya. Nah, beliau sendiri langsung bahas di dalam bait-bait berikutnya, langsung mendefinisikan apa itu tam, apa itu kafin, dan apa itu hasan. Ya, yang pertama adalah tam, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau di dalam nazam lanjutannya, bait 75. Ya, bait 75. Apa beliau katakan? Tadi ya, anak kembali lagi ke tadi. Tadi poin intinya di bait yang tadi ini membahas tentang pembagian wakaf ikhtiari. Nah, gitu ya. Membahas pembagian wakaf ikhtiari. Itu poin intinya. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke 75. Wahya. Ya, wahya atau wahya kalau dibacanya wahya. Ya, wahya. Karena untuk menyeimbangkan syairnya. Tidak dibaca wahya, tapi wahya. Lima tamma, lima tamma, lima tamma. Fa in lam yujadi ta'alluqun aw kana ma'nan fabtadi. Lima tamma. Fa in lam yujadi ta'alluqun aw kana ma'nan fabtadi. Ta'alluqun
au kana ma'nan fabtadi. Fabtadi. Ah, gitu ya. Apa kata beliau? Wahya, dan adapun ya waqaf ya. Waqaf maksudnya lima tamma, ketika yang sempurna. Ya, maksudnya adalah waqaf tam. Adapun waqaf tam kata beliau apa? Adapun waqaf tam, apa itu waqaf tam? Fa illam yujad ta'alluqun au kana ma'nan fabtadi. Nah, di sini Ana berikan gambaran di dalam nazam tersebut, nazam 75. Apa gambarannya? Ya. Gambaran yang pertama, wahyanya ke wakaf ya. Adapun wakaf yang disebutkan tadi yaitu wakaf tam, ya, lima tama wakaf tam maksudnya. Nah, di sini kita bahas jadi dua ya. Jadi dua kaidah. Yang pertama beliau membahas tentang definisi. Nah, ini yang warna merah ini definisinya. Definisi wakaf. Wakaf tam, ya. Baik. Kemudian yang warna biru di sini fab tadi, ini hukum wakaf tam, peraturan atau peraturannya ya, peraturan wakaf tam atau tata caranya, kaifiahnya bisa juga ya, tata caranya, cara wakafnya, tata cara berhentinya gimana gitu, cara mulainya gimana, apakah langsung mulai atau harus kembali dulu ke lafaz-lafaz sebelumnya. Nah, itu hukum. Ya, berarti hukum. Jadi dua pembahasan yang dibahas beliau. Yang pertama, apa itu definisi wakaf tam? Ya. Apa itu wakaf tam? Nah, di sini beliau katakan fa illam yujad. Nah, jika lam yujad. Jika lam yujad, tidak ada. Tidak ada apa? Ta'allukun. Tidak ada keterkaitan. Terkaitan. Au kana ma'nan. Au kana ma'nan. Nah, di sini ada lafaz yang dibuang oleh beliau. Ada lafaz yang dibuang, tapi dengan satu lafaz saja sudah mewakili semuanya. Nah, di sini beliau katakan ta'allukun. Nah, di sini harusnya ada lafzon. Ya, lafzon. Sebenarnya bukan dibuang, tapi memang beliau menyimpan lafaz tersebut di bait ke-6 76-nya. Fattamu fal kafi wa lafzon. Nah, jadi ada yang dibuang, ya, lafaz lafzonnya. Apa kata beliau? Jika tidak ada keterkaitan, ya, baik lafad au kana ma'nan. Nah, ya. Lafad di sini maksudnya bahasa ya. Bahasa. Dari segi bahasa tidak ada keterkaitan. Nah, kita baca Al-Qur'an kemudian kita berhenti itu, dari segi bahasanya nah, tidak ada keterkaitan lagi ke lanjutannya, ke lafad lanjutannya, ke ayat berikutnya tidak ada kaitan dari segi bahasa. Sudah menjadi kalam al-mufidah. Sudah menjadi kalam yang sempurna, yang sudah bisa kita pahami, bahkan sempurna dari segi i'rab. Nah, ini lafzon. Au kana ma'nan, atau ya, atau juga dari segi makna. Baik, pemahaman, tafsir tadi ya, tafsir. Nah, gitu. Nah, kenapa beliau buang lafaz-lafzonnya tidak disebutkan langsung di dalam nazam tersebut? Yang pertama, ya, kemungkinan pertama karena untuk meringkas. Karena salah satu tujuan nazam itu lil ikhtisar, meringkas. Kemungkinan kedua,
Beliau mewakili dengan makna ini. Kenapa diwakili dengan makna? Karena kalau satu lafad, ya lafad atau ayat yang maknanya sudah sempurna, otomatis lafadnya pun sempurna. Nah, gitu. Jadi ini kepintaran beliau, kecerdasan beliau ketika menyusun lafad, kata-kata di dalam nazam tersebut. Ya. Tapi kalau lafadnya sudah sempurna, belum tentu nanti maknanya sempurna. Nah, gitu. Nanti kita bahas di dalam kafin. Kafin itu hanya disebutkan fal kafi wa lafdhan. Hanya gitu saja. Adapun kafin itu lafdhon saja. Nah, yang sempurna berarti kalau lafadznya sempurna belum tentu nanti makna sempurna. Adapun kalau maknanya sudah sempurna, pasti dari segi lafadz pun sempurna. Makanya beliau hapus lafadz-lafadz di sini. Ya. Ta'alluqun lafdhon au kana ma'nan fabtadi. Maka kalau kita berhenti dalam kondisi tersebut, nah maka tam itu kalau kita simpulkan, kita ya pembaca berhenti dalam kondisi bahasa dan maknanya atau di sini tafsir ya, boleh juga tafsir atau makna secara keseluruhan, makna tafsirnya itu sempurna. Sempurna itu apa? Tidak ada keterkaitan dengan lafaz berikutnya. Ada keterkaitan baik secara lafaz ataupun secara makna ya ke ayat berikutnya. Ke ayat berikutnya, ke ayat atau ke lafaz berikutnya. Nah, itu namanya tam. Ini definisi tam ya kalau kita simpulkan. Jadi kita berhenti dan berhenti ini dalam kondisi makna juga dalam segi bahasa itu sudah sempurna. Ya. Nah, kalau misalkan kita berhenti dalam kondisi tersebut, maka hukumnya bagaimana? Fabtadi. Ya. Maka kita berhenti dan langsung memulai. Nah, langsung mulai baca. Nah, gitu ya. Fabtadi itu langsung mulai baca saja, nggak perlu ngulang lagi ke lafaz sebelumnya. Langsung mulai saja, bahkan berhenti juga boleh. Nah, gitu ya. Baik. Jadi tam ini boleh langsung mulai. Dan wakofnya yang diperbolehkan hukumnya ada dua. Boleh wakof, ya. Boleh al-wakfu, boleh juga al-qat'u. Ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas, apa itu wakof, ada itu qat'u. Jadi boleh. Boleh wakof. Misalkan kita berhenti dalam keadaan itu boleh kalau wakof. Ya. Boleh kotok. Bahkan mengakhiri bacaan pun dalam kondisi tam ini diperbolehkan. Tidak mengapa gitu ya. Kalau dalam kondisi tam kita berhenti itu sudah bagus. Nah, gitu. Taib ya. Itu tam namanya. Itu tam. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita semua, gimana cara mengenali wakof tam tersebut? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan itu. Nah, di dalam kitab Al-Usul wa Dhawabit Ilmi Waqfi wal Ibtida dijelaskan ada ciri-ciri wakof ya, ciri-ciri wakof tam. Nah, ini penting sekali ya kita ketahui karena jarang ada yang tahu, sebagai tatbik juga. Tatbik ya, praktek. Bagaimana mempraktekkan wakaf al-ibtida ini. Jadi kita sudah tahu tadi bahwa wakaf tam itu pertama kita berhenti dalam kondisi bahasa dan maknanya itu sudah sempurna, tidak ada kaitan ke lanjutannya. Dan diperbolehkan langsung ibtida, bahkan diperbolehkan kalau dalam kondisi tam ini kita wakaf ataupun kotok mengakhiri bacaan Quran. Nah, itu hukumnya ya. Itu hukum. Lalu kita lanjutkan ciri-ciri wakaf tam. Nah, ini jarang kita ketahui ya. Ciri-ciri wakaf tam itu seperti apa sih? Nah, gitu. Baik. Ana akan jelaskan di sini ada beberapa ciri wakaf tam secara secara umum kata Syekh di sini ya. Ini yang ditulis oleh Syekh Islam bin Nasr bin Said
bin Sa'ad Al-Azhari. Bin Sa'ad Al-Azhar, Sa'id Al-Azhari. Beliau menulis kitab Al-Usul wa Dhawabit Ilmi Waqfi wal Ibtida. Ya. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri waqaf wal ibtida. Ya. Dhawabitnya apa dhawabitnya? Dhawabit yang pertama, kata Syekh di sini, la ya'rifu waqfat tam, ya, tidak la ya'rifu waqfat tam, seorang tidak akan tahu waqaf tam. Ini kita harus tahu dulu ya. Waqaf tam, seorang tidak akan tahu waqaf tam illa kecuali apa? Ahli nahwu. Nah, ini tugas kita lumayan berat ya ketika kita belajar tajwid, belajar waqaf ini harus belajar nahwu berarti. Nahwu sharaf belajar. Alimun bit tafsir kata beliau, alimun bit tafsir. Tahu tafsir. Tahu tafsir. Alimun bil qiraat, tahu qiraat. Alimun bil lughah allati nazala biha al-Qur'anul Karim, dan tahu bahasa Al-Qur'an. Baik. Nah, ini dhawabit yang pertama yang beliau jelaskan. Jadi tidak akan ada yang tahu waqaf tam kecuali dia. Dia itu siapa? Ahli nahwu, ahli tafsir, ahli qiraat, ahli bahasa. Artinya hal-hal ini harus kita pelajari terlebih dahulu sehingga kita nanti bisa mengetahui waqaf tam ini. Dan kita sebenarnya hanya sekarang kita kan menikmati saja dari hasil-hasil para ulama yang ahli tadi, yang ahli nahwu, yang ahli tafsir, yang ahli qiraat, yang ahli bahasa, gitu ya. Kita menikmati dari hasil para ulama saja. Jadi kita tahu tam ini karena menikmati hasil dari para ulama. Sedangkan ulama zaman dahulu mereka meneliti, ya, bahkan menjadi sebuah kitab, ya, menjadi sebuah kitab. Nah, demikian. Baik. Dhawabit yang kedua, dhawabit dhawabit waqaf ya. Dhawabit. Baik. Jam berapa ya? Bentar lagi ya. Baik. Dhawabit yang kedua, kita tahu definisi yang tadi. Tahu definisi ya. Tahu definisi. Yaitu kita berhenti pada keadaan tam. Ya, tidak ada kaitannya. Contoh misalkan kalau di dalam surah Al-Fatihah ini ada 4 waqaf tam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini sudah sempurna dari segi bahasa ataupun dari segi makna. Tidak ada kaitan makna ke Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kalau kita berhenti di sini boleh waqaf. Tapi di sini belum tam. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin ini sampai waqaf ayat kedua ini belum tam. Kenapa belum tam? Karena ada kaitan dari segi bahasa ke lafaz berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Ini belum terbawa. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin juga masih ke menjelaskan tentang Rabbil Alamin itu. Jadi Rabbil Alamin ini adalah Ar-Rahmanir Rahim dan juga Maliki Yaumiddin. Nah, seperti itu ya. Baik. Dari segi bahasanya masih ada kaitan. Maka tamnya itu dari Alhamdu sampai Maliki Yaumiddin baru tam, sempurna. Nah, itu contoh tam ya. Ya, ini kita mentatbik tadi definisi yang tadi. Contoh di surah Al-Fatihah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tam. Itu tam juga. Karena sudah sempurna
dari segi bahasa ataupun makna. Tidak ada kaitan ke lafaz berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, tidak ada kaitan dari segi makna ataupun bahasa ke lafaz sebelumnya. Nah, itu namanya tam. Tam yang ketiga. Tam yang keempat, dari siratal ladzina an'amta alaihim, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim di sini berarti boleh karena akhir ayat. Namun di sini belum tam. Kenapa belum tam? Karena masih ada kaitan dari segi bahasa ke lafaz berikutnya dan juga makna. Apa itu? Siapa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, barulah sempurna maknanya dari ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin. Nah, itulah contoh waqaf tam di surah Al-Fatihah. Jadi ada 4 waqaf tam di surah Al-Fatihah. Ya, baik. Nah, itu namanya contoh waqaf tam. Jadi tahu definisi, juga mentatbik itu definisinya seperti apa. Kemudian berikutnya adalah ciri-ciri umum. Ya, di sini penting sekali nih. Ciri-ciri umum waqaf tam. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ciri waqaf tam. Umum ya, secara umum. Ya, secara umum. Pertama, ciri waqaf tam itu adalah ya awakhirus suwar. Awakhiru aswar. Akhir dari sebuah surat. Ya. Setiap akhir surat itu tam. Dari Al-Fatihah sampai Waladhdallin itu tam. Jadi kalau kita berhenti pada akhir surat, itu sudah bagus, sudah tam. Boleh koto. Ya boleh kita koto di akhir surat. Al-Baqarah dari ayat pertama sampai terakhir. Nah ini ciri waqaf tam. Setiap akhir surat itu adalah tam. Nah gitu ya. Kalau akhir juz bagaimana? Tidak. Tidak semua akhir juz tam. Akhir rubu tidak juga. Tidak semua akhir rubu itu juga tam. Nah, yang tam itu akhir surat. Nah, gitu ya. Taib. Kemudian berikutnya apa? Awakhirul qasas. Awakhirul qasas. Akhir cerita. Akhir kisah. Taib. Berarti tugas kita nanti menelaah kisah tersebut. Ya. Akhir kisah. Anak kasih contoh ya. Ibu-ibu semua bisa lihat dari akhir kisah ini ya di surah Asy-Syu'ara ayat 104. Di surah Asy-Syu'ara ayat 104. Nah, gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat ya. Itu akhir dari sebuah kisah. Ya, akhir dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Qissatun Nuh. Ya, akhir daripada kisah. Nah, itu salah satunya ya. Atau kalau di dalam surah Al-Baqarah, misalkan di dalam Al-Baqarah ini membahas tentang orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi ini mulai dari mana? Dari ya Bani Israel. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ya wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa ya farhabun, dari sana. Sampai mana? Sampai akhir juz 1. Hampir akhir juz 1 sebelum wa idzibtala. Ya Bani Israel lagi yang ke, ada 3 ya Bani Israel di surah Al-Baqarah. Ya Bani Israel,
ada 4 bahkan ya, ada 4. Ya Bani Israil yang pertama dan ya Bani Israil yang terakhir sampai sana. Ini membahas tentang orang-orang Yahudi. Dan nanti terbagi menjadi 2 orang Yahudi ini. Ada orang Yahudi di zaman Nabi Musa, di surah Al-Baqarah ya. Ada orang Yahudi yang terjadi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini tatbik ya. Kita ambil contoh, tatbik contoh ya. Bisa dilihat di Al-Quran. Di Al-Quran ayat berapa ya? Sebentar. Jadi lihat ya, dari ya Bani Israel. Ini tentang orang Yahudi di zaman Nabi Musa itu sampai eh, akhir setengah juz pertama. Afatat ma'una. Nah, ini menjelaskan tentang bagaimana kondisi orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa. Ya. Nah, dari afatat ma'una sampai ya Bani Israel walan tarda ankal yahud walan nasara sampai ke bawahnya ya Bani Israel lagi wattaqu yauma sampai sana ya. Nah, ini menjelaskan tentang Yahudi di zaman Nabi. Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini salah satu contoh ya tatbik di dalam akhir daripada sebuah kisah. Kemudian wa idibtala Ibrahim ini tentang Nabi Ibrahim dan juga keluarga-keluarganya ya. Wa idibtala Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian Yakub sampai akhir juz pertama. Ya, sampai akhir juz pertama. Nah, gitu ya. Taib. Nah, bisa nanti dilihat kembali ya. Itu akhir daripada kisah. Apalagi cirinya, ciri wakaf tam. Nah, kalau kita berhenti pada sana itu, pada kondisi itu, maka sudah dipastikan secara umum itu sudah tam. Ya, sudah tam. Cuma nanti bisa dipenggal lagi antara kisah-kisah tersebut menjadi beberapa pemenggalan lagi. Ya. Dan kita harus belajar tafsir sampai mana gitu ya. Taib tamnya. Atau kalau kita masih kebingungan, langsung lihat aja kitab Waqaf Al-Muktafa. Oh, di sini Tam, di sini Kafin, di sini Hasan. Langsung dijelaskan oleh beliau. Kita taklid kepada beliau, ya seperti itu. Kemudian akhir daripada sifat ashabis sa'adah wasyaqa. Ya, akhir sifatu ahlul jannah atau ya, ahlul jannah wa nar wa ahlun nar. Nah, ini ciri wakaf tam juga yang berikutnya. Yang ketiga, setiap kita berhenti pada lafad tersebut di antaranya sifat dari ahlul jannah atau sifat dari ahlun nar, maka itu sudah tam. Contoh ya. Di surah Al-Baqarah misalkan orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Berarti di sana belum tam. Kenapa? Karena dijelaskan orang kafir itu khatamallah, hatinya ditutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Akhirnya apa? Endingnya apa? Walahum adzabun azim. Nah, akhir ending dari orang-orang kafir itu ya, yaitu ahlus syaqqa atau ahlun nar itu adalah sampai sana. Maka berhenti di sana tam. Berhenti di sana sudah tam. Ya, termasuk ahlul jannah. Ya, di surah Al-Mu'minun dari ayat pertama. Ya, qad aflahal mu'minun. Ya. Terus sampai ayat 11. Ayat 11. Alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Ya, maka orang-orang yang beriman itu akan diwariskan surga Firdaus. Hum fiha khalidun dan di dalamnya ya kekal. Nah, gitu. Itu akhir dari ending dari orang-orang yang as-sa'adah, orang-orang yang beriman. Atau humul muflihun di Al-Baqarah. Humul muflihun. Nah, sampai sana. Endingnya, ya. Kemudian apa lagi cirinya?
Air qasos qabla al-amr. Qabla al-amr. Kita berhenti sebelum lafadz fi'il amr. Itu biasanya tam. Berhenti sebelum lafadz fi'il amr. Contoh, ya, contoh bisa dilihat di Al-Ankabut, ya. Al-Ankabut ayat berapa? Ayat 45, ya. Ibu bisa lihat di surah Al-Ankabut ayat 45. Nah, di sini nanti dijelaskan di dalam ayat tersebut khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi bil haqqi inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Kemudian dilanjutkan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Jadi dari khalaqa, ya, khalaqa, terus khalaqas samawati wal arda bil haqqi inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Lil mu'minin. Kemudian lafaz berikutnya adalah utlu. Utlu. Utlu ma uhiya. Nah, kita wakaf di lafaz lil mu'minin. Kemudian kita langsung ibtida ke fi'il amr di sana. Utlu di sini fi'il amr. Nah, kita berhenti sebelum fi'il amr. Di sini berhentinya kondisinya adalah tam. Ya, kondisinya tam, sudah sempurna dari segi bahasa, dari segi makna. Ini ciri umum, ya, ciri umum wakaf tam. Nah, jadi kita nanti kalau baca Al-Qur'an, oh, ada tahu fi'il amr di sini nih. Nah, itu boleh kita berhenti langsung mulai ke fi'il amr tersebut. Berarti kita harus tahu apa itu fi'il amr. Nah, di sini tidak akan dijelaskan apa fi'il amr, ya, karena akan lama ya kalau dijelaskan. Berarti tugas kita semua untuk belajar bahasa bahasa Arab. Kemudian apa lagi cirinya? Tiga lagi ya, sebentar lagi insyaallah. Qabla innal musyaddadah. Qabla inna. Nah, sebelum lafadz inna. Jadi kalau kita berhenti, kemudian berhentinya itu selanjutnya ada lafadz inna. Inna pakai innanya pakai tasydid, maka itu dipastikan atau secara umumnya tam, wakafnya tam. Ya. Contoh misalkan. Jadi jangan ragu-ragu kalau di depannya ada inna, sudah berhenti aja, jangan memaksakan. Berhenti langsung lanjut ke lafadz inna yang pertama tadi. Lafadz inna tersebut. Contoh An-Nisa ya, bisa dilihat surah An-Nisa. An-Nisa nanti di rumah dilihat ayat 57. Nah, di sini ceritakan wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Jadi dalam surah An-Nisa itu wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Nah, dhillan dhalila. Kemudian di depannya ada innallaha ya'murukum. Nah, innallaha ya'murukum. Baik. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. In Nah, berhenti di sini. Nah, berhenti di sini itu kondisinya tam. Kenapa tam? Alasannya apa? Di depannya ada lafaz inna. Innallaha ya'murukum. Ya. Innallaha sami'un alim. Nah, itu biasanya sudah tam. Ya, seperti itu. Ini secara umum. Contoh yang lain misalkan Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa. Nah, gitu ya. Inna mulai dari sana itu sudah tam. Berhenti sebelum inna di sana sudah tam. Itu ciri yang keberapa tadi? Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Keenam. Ciri yang keenam. Satu lagi, dua lagi ya. Ciri yang keenam. Apa ciri waqaf tam? Ciri waqaf tam berikutnya adalah qabla ya an-nida. Qabla ya an-nida.
Ya, baik. Qabla ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya bani, ya. Sebelum berhenti sebelum ya, lafadz ya, harfun nida, ya, maka itu tam. Contoh, ya, kita baca dari Al-Baqarah misalkan. Wa minan nasi man yaqulu amanna sampai yakadul barqu sampai terakhir. Berhenti di sana di ayat 22 ya. Kemudian mengawalinya dari ya ayuhan nasu budu. Nah, mengawalinya ibtidanya langsung dari ya ayuhan nasu budu. Maka sebelum ya ayuhan nasu budu itu lafadznya ayatnya sudah tam, sudah sempurna karena orang-orang munafik dari wa minan nas sampai yakadul barqu. Sebelum lafadz ya harfun nida. Maka ya ayuhan nasu budu rabbakum. Nah, itu tema baru lagi. Tema baru, bukan orang munafik lagi. Nah, gitu ya. Sebelum ya an-nida. Baik. Terakhir, ciri waqaf tam itu inda intihail qaul. Inda intihail qaul. Itu ketika berakhirnya suatu pembicaraan. Ya, satu pembicaraan. Ya, contoh misalkan di surah Al-A'raf atau di surah Ibrahim, bisa dilihat surah Ibrahim ya ayat ke-22 ya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Nah, di sini inni kafartu bima asyraktu min qabl. Nah, ini akhir daripada pembicaraan karena pembicaraan ya yang sebelumnya itu berbeda. Nah, baik. Itu mungkin ya beberapa ciri-ciri waqaf tam yang kita bahas. Jadi untuk pertemuan ini kita hanya bahas waqaf tam saja. Baik ya. Dan insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas apa itu waqaf kafin, ciri-cirinya bagaimana. Ada ciri-cirinya nanti ya secara umum. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.